Halo, masih di video belajar dan praktik data science untuk pemula. Di video kali ini kita ingin mengaplikasikan ukuran-ukuran yang akan kita gunakan untuk evaluasi model dengan menggunakan Python. Bagaimana mengaplikasikannya? Kita simak di video berikut ini. Halo, kembali lagi di video kita belajar dan praktik data science untuk pemula. Di sesi kita yang ke-9 kali ini, kita ingin mengaplikasikan model evaluation di Python. Kita sudah tahu ya, model evaluasi yang kita gunakan, ukuran-ukuran apa saja untuk mengevaluasi model yang kita peroleh di sesi sebelumnya. Yang kita gunakan untuk mengevaluasi model adalah dengan menggunakan MAPE, MAE, dan RMSE. Formulanya juga sudah kita peroleh di sesi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita mau mengaplikasikan ukuran-ukuran untuk evaluasi model ini di Python. Sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa datanya sudah kita split menjadi data training dan data testing. Nah, kita sudah men-split data seperti ini. Split datanya itu, data testnya kita mulai dari 1 September 2019. Dan data trainingnya adalah data sebelum 1 September 2019. Kemudian kita juga sudah mendefinisikan nilai Xtrain, Xtest, Ytrain, dan Ytest. Nah, karena kita sudah melakukan pemodelan, kita juga sudah mendapatkan nilai prediksi ya. Jadi di sini adalah nilai prediksinya. Nilai prediksi kita yang kembali untuk random forest yang pertama adalah Ypred 1, sedangkan nilai prediksi untuk random forest bagian yang kedua adalah Ypred saja. Nah, sekarang saya sudah import mean squared error dan mean absolute error. Kemudian kita bisa aplikasikan untuk menghitung error MAE di sini untuk random forest regression yang kedua. Di sini langsung saja ditulis mean absolute error, Ytest dan Ypred 1, kemudian mean absolute error, Ytest dan Ypred untuk yang random forest yang kedua. Nah, ini mean square error untuk yang random forest yang pertama. Nah, karena hanya ada mean square, bagaimana kita memperoleh root mean square error? Berarti dari hasil MSE1 ini kita akarkan lagi dengan menggunakan NumPy ya, np.skrt MSE1. Nanti akan keluar nilai RMSE-nya. Begitu juga untuk nilai prediksi dari random forest bagian yang kedua. Hasilnya akan seperti ini. Oke, kemudian bagaimana mengaplikasikan MAPE di Python? Sebelumnya kan kita sudah memperoleh MAE ya. MAE sudah ada fungsinya, jadi bisa kita tulis saja, kita panggil saja fungsinya. Kemudian bagaimana dengan MAPE? MAPE ini harus kita definisikan sedikit saja di Python, yaitu dengan mendefinisikan seperti ini. Ya, jadi kita definisikan ini dengan menggunakan NumPy ya. Ytrue dan Yprednya kita definisikan. Kemudian nanti hasilnya akan keluar. Ini adalah formula dari MAPE itu sendiri. Karena Ytrue nilai aktual dikurangi nilai prediksi dibagi dengan nilai aktualnya diabsolutkan kemudian dirata-ratakan. Itu adalah formula untuk MAPE dikalikan dengan 100%. Nah, karena kita sudah definisikan fungsi MAPE-nya, bisa kita tuliskan kembali sesuai dengan nama fungsinya, mean absolute percentage error, Ytest, dan Yprediction-nya. Ini untuk random forest bagian yang pertama, dan ini untuk random forest bagian yang kedua. Sebenarnya kita bisa langsung aplikasikan di Python ya. Kita coba saja, kita langsung aplikasikan. Nah, ini adalah untuk yang MAE, ya, mean absolute error untuk random forest yang kedua. Ini adalah hasilnya. Kemudian ini MAE untuk random forest yang pertama. Ini adalah hasilnya. Kemudian MAPE untuk random forest yang kedua dan MAPE untuk random forest yang pertama. Dan ini RMSE untuk random forest yang pertama dan RMSE untuk random forest yang kedua. Saya sudah summary-kan hasilnya di slide berikut ini. Mungkin ada perbedaan sedikit ya, karena mungkin saya menjalankan dan membuat PPT ini
berulang kali. Jadi nilai randomnya mungkin saja berbeda karena sebelumnya saya tidak menerapkan random.seed ya, tidak menerapkan seed. Oke, ini adalah model evaluation resultnya. Untuk random forest regression yang pertama, nilai MAE dan MAPE dan RMSE bisa kita lihat ya. Jadi kalau kita bandingkan antara random forest yang pertama dan random forest yang kedua, nilai MAE lebih kecil di random forest yang kedua. Kalau nilai MAPE juga demikian, random forest yang kedua itu memiliki nilai MAPE yang lebih kecil. Bagaimana dengan RMSE? Ternyata sama ya, nilai RMSE lebih kecil untuk random forest regression yang kedua. Mengapa demikian? Betul ya, karena di random forest yang pertama kita tidak menerapkan parameter, jadi menggunakan default parameter yang ada di Python. Sedangkan di random forest yang kedua kita menerapkan banyak sekali hiperparameter, banyak sekali kombinasi dari hiperparameter tersebut, dan kemudian kita cari base parameternya dengan menggunakan cross validasi. Jadi di random forest regression yang kedua ini kita mendapatkan parameter yang terbaik sehingga menghasilkan nilai error juga yang lebih kecil. Itu dia aplikasi ukuran evaluasi model MAE, MAPE, dan RMSE di Python. Selanjutnya kita ingin melakukan summary dari pemodelan TV rating yang sudah kita lakukan. Dan kita akan bagi tips buat kamu data science pemula, gimana sih caranya menjadi data science. Oke, kita simak di video berikutnya ya.